Itu kok perempuan, urusan perempuan di depannya. Siapa yang mau memajukan silakan. Ya, akal manusia itu menciptakan akal baru. Kaget lagi nanti kalau ditanya mazhabnya apa, mazhab Bung Karno, geger lagi. Kemarin sudah ada wartawan nanya mazhabnya apa, mazhab Insinyur Ahmad Soekarno dalam bidang pembaharuan. Terus siapa yang Islamofobia? Muslim yang tidak memahami dan tidak menggunakan akal sehat. Ini sebentar lagi khotib Jumat pelajar putri. Terlepas Departemen Agama mau marah juga enggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel DP Dakwah Populer. Oke teman-teman, seperti biasanya kita akan memberikan berita dan juga sekaligus mereaction video ya. Dimana di sini ada berita yang viral ya, dimana tentang klarifikasi Ponpes Al Zaitun yang menjelaskan alasan kenapa perempuan di saf depan pada saat sholat Id ya. Nah, dan yang lebih menghebohkan lagi bahwasanya nantinya ya di Ponpes Al Zaitun ini akan diadakan gitu kan seorang wanita memimpin khutbah gitu kan. Nah, ini juga menjadi polemik lagi nih, polemik baru lagi. Yang kemarin sholat Id jamaah atau seorang ada wanita yang ada di depan, safnya di depan gitu kan, sejajar dengan laki-laki, dan nantinya di Al Zaitun ini juga akan diadakan khutbah yang dipimpin oleh wanita ya. Apakah ini salah satu bentuk emansipasi atau salah satu bentuk menghargai seorang wanita? Nah, nanti teman-teman bisa menyimpulkan sendiri. Nah, untuk itu teman-teman yang baru bergabung di channel DP, jangan lupa untuk subscribe dan juga tekan tombol loncengnya agar teman-teman dapat notifikasi dari channel DP Dakwah Populer. Oke, langsung saja teman-teman. Di sini ada berita dari Jabar ID ya, atau iNews Jabar ID, di mana ada klarifikasi ya dari Ponpes Al Zaitun kenapa nih wanita bisa berada di saf depan pada sholat Id ya. Dan nanti kita akan reaction videonya juga ya, secara langsung ada klarifikasinya ya. Nah, beritanya yaitu Kementerian Agama ya, atau Kemenak Kabupaten Indramayu Jawa Barat menyampaikan hasil pertemuannya dengan pimpinan Pondok Pesantren Ponpes Al Zaitun. Jadi ini sudah bertemu ya dengan pimpinan Pondok Al Zaitun, yaitu Panji Gumilang, terkait soal kontroversi pelaksanaan sholat Id Idul Fitri 1444 Hijriah ya. Dari pertemuan itu, Kemenak Kabupaten Indramayu telah menerima penjelasan klarifikasi dari pimpinan Al Zaitun terkait tata cara pelaksanaan sholat Idul Fitri ya. Kenapa softnya di depan gitu kan, seorang wanita, ada wanita gitu yang berada di soft depan. Nah, jadi menurut pemahaman mereka ya, pihak Al Zaitun, bahwa perempuan itu tidak harus berada di sudut atau paling ujung ya. Ya, artinya menurut pihak Al Zaitun ini tidak harus gitu kan, wanita selalu di belakang terus gitu kan. Apa salahnya katanya ketika saya memuliakan seorang perempuan ya. Dan ternyata perempuan yang ada di saf depan itu adalah istrinya Syekh Panji Gumilang. Jadi ini adalah istrinya Syekh Panji Gumilang yang berada di saf depan. Soal saf pada sholat Idul Fitri itu dibuat berjarak. Pihak Al Zaitun menjelaskan kepadanya bahwa yang pertama, mereka mengambil dasar hukum dari surat Al-Mujadilah ya, ayat 11. Di mana dalam surat itu disampaikan, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dasar gitu di surat Mujadilah ayat 11 ya. Tapi ini kan memberikan ruang di majelis ya, kayaknya bukan soft ya. Cuman ini menjadi dasar ya, entah kenapa menjadi dasar menjadikan wanita ini di soft depan gitu beserta laki-laki gitu kan. Nah, yang kedua, lanjutan saat di Ponpes Al Zaitun masih menerapkan protokol kesehatan COVID-19 ya.
dengan social distancing yang mewajibkan setiap orang di lingkungan tersebut saling berjarak. Jadi kemarin waktu sholat Id gitu masih berjarak gitu karena masih menjaga protokol kesehatan ibunya. Tidak hanya itu, terang-terangan soal pakaian yang dikenakan saat pelaksanaan sholat Idul Fitri dengan memakai busana formal kenegaraan, mengenakan jas dan dasi, menurut pihak Al Zaitun ada sebagai bentuk kerapihan. Jadi Al Zaitun kemarin, jika kita melihat fotonya ya, tidak memakai seperti pada umumnya ya, memakai baju muslim, baju koko gitu, tetapi memakai jas gitu, seperti pakaian formal. Sedangkan ada dua orang di belakang kanan dan kiri imam pada pelaksanaan sholat Idul Fitri, menurut pihak Al Zaitun sebagai antisipasi jika imam sholat ya batal gitu kan. Jadi ini ada pengganti imam gitu, sewaktu-waktu imam yang berada di depan batal gitu. Sementara menyampaikan adanya orang Nasrani yang masuk dalam syaf pada pelaksanaan sholat Idul Fitri, Al Zaitun merupakan bentuk menghargai dan menghormati agama lain. Jadi ini ada orang Nasrani juga ya yang masuk di syaf ya. Ini aneh-aneh juga nih, baru ini kejadiannya. Nah, ini menurut teman-teman gimana ya? Ini kejadian baru dan unik ya. Apakah ini adalah salah satu bentuk menghargai perempuan jika perempuan diletakkan di syaf depannya? Sebagaimana umumnya wanita pun biasanya kita melihat safnya berada di belakang ya. Al Zaitun yang berikutnya yaitu akan menjadikan wanita sebagai pemimpin khutbah gitu kan, yang menjadi khutbah gitu. Nanti kita juga akan melihat video dari tanggapan Buya Yahya ya tentang wanita, hukum wanita khutbah ya. Kita melihat terlebih dahulu video dari klarifikasi ya dari Ponpes Al Zaitun. Itu kok perempuan, urusan perempuan di depannya. Siapa yang mau memajukan silahkan. Mazhab apa? Lah kok pakai mazhab? Nanti saya jawab aneh lagi. Mazhab saya mazhab Bung Karno. Dan itu sudah. Masa Bung Karno. Mengapa saya kenal? Saya pernah berjabat tangan pada waktu SD kelas 3. Terus saya berkenalan langsung pemikirannya sejak tahun 1963 sampai sekarang. Saya yakin Bu Megawati belum tentu membaca di bawah bendera naungan bendera revolusi dengan hafal. Saya itu sampai hafal kata-kata satu persatu. Sampai memimpikan kapan ini nasabnya Bung Karno tampil. Sudah hampir tampil, tahu-tahu diganti dengan orang lain. Jadi kalau ditanya gitu, rame lagi. Yang rame-rame kemarin itu mengatakan, wah ini pemerintah Islamophobia. Ternyata mereka yang Islamophobia. Majelis Ulama. Jadi asik ini, kita diem saja. Yang nambahkin Majelis Ulama Ustaz saja. Sah-sah saja, namun makro. Lah makro bukan hukum, makro itu. Makro itu abu-abu. Matahari masih bersinar, kemudian ada awan melintas. Ya tetap saja jam 12. Nahdlatul Ulama juga begitu. Terus sah-sah saja. Yang mengatakan sah-sah saja itu dimarahi juga oleh Islamophobia ini. Terus siapa yang Islamophobia? Muslim yang tidak memahami dan tidak menggunakan akal sehat. Kalau banyak membaca enggak. Ini sebentar lagi khotib Jumat pelajar putri. Nih. Terlepas Departemen Agama pelajar marah, putri. enggak apa. Jangan sampai putri Muslim ini terbelenggu jadi budak dalam morality. Sholat saja dipakai takbir. Najis amat ini perempuan. Ada ke depan dikomentari, najis amat itu perempuan. Sholat berjarak-jarak. Baca Quran saja. Baca Quran ketemu. Surat berapa ini coba? Ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu alaikum.
tafasah, bukan berapat-rapat. Berlonggar-longgarlah, sehingga makan pete bebas, mau Makan pete bebas. tenanaon, ngadahar jengkol bebas, ababna sampai jaraknya segini. Tapi kalau dekat-dekat terganggulah, itu sodakallah. Dan ini perjalanan fikih itu nggak boleh statis, bergerak terus. Ya, akal manusia itu menciptakan akal baru. Maka bahasa atinu aklun itu benar. Atina liman la aklala. Intinya peganglah yang namanya Quran dan Sunnah itu. Kalau yang namanya ada tersam itu, ya kita buat ada tersam baru. Satu Perusahaan baru. Kaget lagi nanti kalau ditanya mazhabnya apa, mazhab Bung Karno, geger lagi. Ini ada mazhab Bung Karno. Gimana ya? Kemarin sudah ada wartawan nanya mazhabnya apa sih? Mazhab Insinyur Ahmad Soekarno dalam bidang pembaharuan, bidang politik pembangunan, mazhab Pak Harto. Itu yang bisa dirasakan bermadzhab itu. Nah, bermadzhab pada zaman yang kita tidak bisa tahu, hanya tahu tulisannya berdasar masa lalu. Masa kini sudah ada, terus kembali. Kalau dengan saya itu banyak pencerahan. Iya. Banyak. Jadi kadang-kadang kita pengen ke sini banyak kerinduan yang ingin didengar. Terus apa Pak Kandidatnya akan disampaikan? Pertama, saya ucapkan terima kasih. Perempuan Nah, ini khutbah tanggap- boleh, ini- tapi bukan khutbah Id. Khutbah, Kajian Bu Yayah ya. ceramah boleh. Mau khutbah aja, ceramah ngajar boleh, tapi khutbah Id ada aturannya. Ya, syaratnya khutbahnya adalah kaum laki-laki. Oh, khutbah Id ya. Ini bukan diskriminasi, aturan ibadah. Nanti nuntut, wah istrinya mau jadi imam, maka dari dulu saya jadi makmum terus, mau jadi imam deh. Nah, tidak ada. Sudah jelas, sudah kesepakatan ulama. Jadi kalau ya maklumlah yang kalau di kalangan orang yang mengerti ilmu ini sudah nggak mempermasalahkan dan biasa saja. Baik, jadi bukan termasuk ulama wanita. Ulama wanita ya banyak ulama wanita sama. Sebab kadang-kadang orang yang aneh-aneh itu merasa ini kan kita juga bisa jadi ulama wanita. Masa saya tidak bisa khutbah Id? Saya alim, saya lebih pintar daripada yang khutbah. Sudah, Anda buat khutbah nanti, tapi jangan hari raya Idul Fitri itu khas. Tidak ada. Kemudian juga pernah dengar kita jangan berita sih aneh. Ada suatu kita kan dengar namanya siapa itu namanya di negeri mana itu perempuan sholat Jumat jadi imam dan sebagainya. Beritanya sejagat. Padahal yang sholat 4 orang. Biasa orang aneh-aneh. Kita ini orang yang punya ilmu biasa saja. Tapi kadang-kadang orang iya sih kenapa kok gak boleh khutbah Jumat? Kan dia lebih pintar. Nggak boleh jadi imam. Imam ada kan? Waktu kita dengar berita ada fotonya ada laki-laki 4 atau 6 di belakangnya ajib jadi imam. Allah ajib. Dipikir itu maju. Ini adalah kemajuan ini adalah ijtihad ajib. Ya subhanallah ya. Wahai wanita, jangan berani-berani mengatakan agama itu tidak adil dan sebagainya. Sangat adil. Wanita itu dimuliakan. Kalau ada yang dilarang untuk wanita, kalau ada yang dilarang untuk kaum pria, ada. Seimbang. Ada boleh untuk kaum wanita, nggak boleh untuk kaum pria. Ada boleh untuk kaum pria, nggak boleh untuk wanita. Ada banyak dalam hukum itu. Jadi jangan dianggap oh semuanya kok wanita kok jadi nggak boleh. Ini adalah termasuk tadi ya selama ini sering dengar seruan kesetaraan gender. Ini ada hubungannya dengan tadi kesetaraan gender pengen nyamakan. Kesetaraan gender. Pria dan sudah wanita indah sama. Islam itu membuat laki-laki imam. Paling enak Anda itu diimami, dibimbing, diarahkan dan sebagainya. Kalau genteng pecah ndak usah Anda naik genteng, biar suamimu yang naik genteng. Nggak usah pusing-pusing, sudah diberi yang terbaik kok mau pusing. Wanita
sampai bertanya seorang sahabat Nabi, ayun nasi ahaqqu bi husni sahabati, siapakah orang yang lebih berhak untuk aku perlakukan baik ya Rasulullah? Dijawab, ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Kurang apa? Biarpun punya anak 20 bu, yang wajib ngasih nafkah suami, nggak ada berubah jadi istri. Kurang apa itu? Kalau masalahnya ada suami nggak ngasih nafkah, itu bukan agama yang salah. Kurang apa lagi? Jadi kok sudahlah, masya Allah, Islam indah. Ini adalah seruan kesetaraan gender ya, tadi itu aneh-aneh itu. Kesetaraan gender. Itu hubungannya dengan emansipasi. Itu sebenarnya bukan pemikiran di dalam Islam. Makanya saya pun juga tidak pernah saya tidak pernah menggunakan kalimat emansipasi. Emansipasi nggak berlaku dalam kaum muslimin. Itu di negeri kafir, di Eropa, di mana itu adalah karena wanita direndahkan, mereka punya tuntutan agar disamakan dengan kaum pria. Perlu kesetaraan gender. Ya kita ini wanita sudah sangat mulia. Mau nikah aja nggak boleh sendirian, didampingi pakai wali, biar nggak salah. Hebat. Nah, jadi itu teman-teman ya, tadi komentar, bukan komentar sih, kajian dari Buya Yahya yang menjelaskan tentang kesetaraan gender pria wanita. Kemudian ada juga hukum berkhutbah juga ya. Ini gimana jadinya kalau wanita sekarang ingin menjadi pemimpin ya, ada zaman emansipasi ya katanya. Ini adalah pemikiran orang-orang barat gitu kan, emansipasi kesetaraan gender. Nah, ini menurut teman-teman gimana nih? Teman-teman bisa komentar ya, komentar yang positif ya di kolom komentar ya. Ada pendapat atau ada pemikiran-pemikiran yang lain ya. Oke, mungkin itu saja teman-teman video kali ini, dan untuk teman-teman yang baru bergabung jangan lupa untuk subscribe dan terus tonton video di channel Dakwah Populer. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.